Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar Jawa Timur dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam Jatim News Today untuk edisi 18 Juni 2020. Akan kita update untuk perkembangan penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Disiarkan serentak oleh 8 radio lembaga penyiaran publik lokal pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Suara Madiun, Suara Gresik, dan Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Persada FM Kabupaten Blitar, dan juga Ersal Nganjuk, serta Ralita Pamekasan. Untuk informasinya sahabat bisa Anda dengarkan selalu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di Jatim News Today ya. Untuk Anda, sesaat lagi akan saya ajak langsung bergabung bersama dengan rekan-rekan reporter yang sudah menunggu. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Sahabat, untuk informasi pertama kali ini kita ke Kabupaten Sidoarjo. Ada Karina Putri, reporter Suara Sidoarjo yang akan mengabarkan dari data ID Jawa Timur, jumlah tenaga medis Jawa Timur yang terpapar coronavirus makin banyak. Selengkapnya bersama dengan Karina Putri. Sahabat, jumlah tenaga medis di Jawa Timur yang terpapar coronavirus semakin banyak. Dari data Ikatan Dokter Indonesia, IDI di Jawa Timur, ada lebih dari 60 dokter yang positif. Ini dikatakan Dr. Sutrisno, Ketua IDI Jawa Timur saat dihubungi redaksi Suara Sidoarjo Rabu malam kemarin. Dengan semakin bertambahnya tenaga medis yang terpapar, menurut Dr. Sutrisno seharusnya membuat masyarakat semakin sadar dan paham bahaya dari coronavirus. Di Jawa Timur sampai saat ini, dokter yang positif itu sebanyak 61 orang yang positif COVID. Sedangkan yang meninggal itu 8 orang. Jadi sebelum Dr. Denny, Dr. Divyo ini wafat, itu memang sudah ada 6 orang sebelumnya yang wafat, yang dengan status COVID positif. Jadi sebenarnya untuk di Jawa Timur memang kita beban makin berat, bukan hanya dialami oleh tenaga medis, tenaga dokter, tetapi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang lain juga makin berat karena seirama dengan semakin banyaknya kasus-kasus yang positif. Jadi sebenarnya ini sebagai suatu organisasi provinsi sudah melakukan pembinaan secara keilmuan, secara keterampilan, dan pengawasan kedisiplinan, apakah etik dan moral untuk terus mengupdate ilmu. Kita mewajibkan teman-teman yang memberikan pelayanan, karena semua dokter itu ada klinisi. Di dokter umum, di puskesmas, di klinik, di praktek pribadi, semua klinisi merawat pasien dan kontak dengan pasien. Tolong untuk patuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, APD yang bagus, cuci tangan, dan jaga jarak. Ya, diciptakan barier supaya kontak dengan pasien tidak terlalu dekat. Dan tentu APD adalah kunci dalam hal ini, sehingga kita selalu sampaikan kepada para sahabat dokter untuk patuh dan disiplin menggunakan APD yang proper, APD yang optimal, APD yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi di mana dia tempat praktek. Saya Karina Putri, Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Selanjutnya kita ke Madiun. Kali ini ada Amanda dari Suara Madiun yang akan melaporkan Wali Kota apresiasi Kampung Tangguh, gagasan Polri efektif untuk tekan penyebaran COVID-19. Selengkapnya bersama dengan reporter Amanda. Sahabat Jatim News Today, upaya penanganan COVID-19 di Kota Madiun tak terlepas dari peran masyarakat hingga TNI Polri. Salah satunya melalui gagasan Kampung Tangguh. Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi gagasan Kampung Tangguh yang digagas Polri tersebut. Peran masyarakat menjadi kunci utama dalam upaya penanganan COVID-19. Kampung Tangguh terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat akan penanganan COVID-19, paling tidak untuk lingkungan masing-masing. Wali Kota menyebut unsur 3 pilar juga sangat berperan dalam keberhasilan Kampung Tangguh, sebab semua memiliki peran masing-masing yang tak bisa ditinggalkan, sehingga penyebaran dapat semakin ditekan. Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran menuturkan anggota polisi memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat. Karenanya, anggota kepolisian juga harus sehat. Fadil menambahkan, Kampung Tangguh terbukti dapat menekan penyebaran COVID-19. Hal itu mengemuka dari hasil evaluasi daerah yang memiliki Kampung Tangguh tercatat mengalami penurunan angka COVID-19. Karenanya, pihaknya bakal terus memaksimalkan Kampung Tangguh tersebut.
Sebagai informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 17 Juni sebesar 1.471 orang dengan risiko, dengan rincian 1.352 orang selesai pemantauan, 131 orang tanpa gejala, 121 orang selesai pemantauan, 72 orang dalam pemantauan, 69 orang selesai pemantauan dan sembuh, serta 3 orang positif COVID-19. Amanda, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Dari Madiun, sahabat, kita beralih ke Gresik. Kali ini Isiatun Hania, reporter Suara Gresik, akan mengabarkan Kapolres Gresik bersama dengan Forkompimda Gresik kembali resmikan Kampung Tangguh Semeru Kembangan. Selengkapnya bersama dengan Isiatun Hania. Tingginya penyebaran COVID-19 di Kabupaten Gresik di masa transisi tatanan hidup baru, Polres Gresik bersama Forkopimda Kabupaten Gresik kembali resmikan Kampung Tangguh Semeru, Rabu 17 Juni 2020. Bertempat di Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, dan desa ini sekaligus menjadi salah satu target dari 49 kampung tangguh yang dicanangkan oleh Polres Gresik. Dalam kesempatan ini, Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto menyampaikan pihaknya akan terus mengejar agar keberadaan Kampung Tangguh Semeru di Kabupaten Gresik sesuai target. Dan harapannya pandemi COVID-19 bisa segera berakhir sekaligus menumbuh kembangkan perilaku sehat pada masyarakat. Tak lupa juga, AKBP Arif Fitrianto juga mengatakan pada lingkup keluarga dan sampai pada kesadaran masyarakat secara luas, tidak hanya itu, Kampung Tangguh Semeru juga menjadi sikap masyarakat untuk bergotong royong dan peduli sesama. Sementara itu, Bapak Bupati Gresik Sambari Halim Radianto juga mengatakan bahwa kasus persebaran COVID-19 di wilayah Gresik belum menunjukkan tren penurunan dan beliau berharap dengan adanya Kampung Tangguh ini dapat menekan penyebaran COVID-19. Sampai saat ini, kasus konfirm COVID-19 di Kabupaten Gresik berada di angka 385 orang dengan dalam perawatan 293, dinyatakan sembuh sebanyak 55 orang dan dinyatakan meninggal dunia sebanyak 37 orang. Sedangkan untuk jumlah pasien dalam pengawasan sebanyak 409 orang dan orang dalam pemantauan sebanyak 1.256. Saya Isiatun Hania melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, dari Gresik selanjutnya kita ke Kota Blitar. Kali ini ada reporter Afik Rahardian yang mengabarkan Dinas Kesehatan Kota Blitar minta orang tua lebih waspada agar buah hati terhindar dari penularan COVID-19. Selengkapnya bersama dengan Afik Rahardian, reporter. Sobat, sampai saat ini COVID-19 masih menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah Kota Blitar juga terus menggencarkan himbauan penerapan pola hidup bersih dan sehat seperti penertiban penggunaan masker, mencuci tangan secara disiplin, dan menjaga jarak sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Blitar. Tidak hanya kepada warga Kota Blitar, balita dan anak-anak pun tak lepas dari perhatian pemerintah. Muhammad Mukhlis, Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Blitar, kepada tim redaksi Mahardika, Rabu 17 Juni 2020 mengatakan orang tua harus disiplin meningkatkan keamanan anaknya. Terlebih posyandu sampai saat ini masih dihentikan, maka orang tua harus berperan aktif untuk meningkatkan kewaspadaan pencegahan virus corona. Mukhlis menghimbau agar setelah pulang kerja, orang tua tidak menyentuh anak terlebih dahulu sebelum mandi dan membersihkan diri. Balita ya jangan dibiarkan mendekat, dan diri kita menahan diri kalau pengen atau kangen atau bagaimana dengan balita karena lucu, ya jangan mendekat, disiplin tinggi. Kemudian kalau pulang jangan keburu gendong balita, entah dari kerja atau dari manapun, dari keluar rumah, lepas semua pakaian kecuali celana dalam misalnya ya, kemudian masukkan ke tempat cucian, kasih air, kasih sabun, rendam, tangan dicuci sampai siku, kemudian lepas masker, masukkan di tempat mungkin direndam dengan air sabun, langsung masuk ke kamar mandi, mandi keramas, bersih. Dalam kesempatan ini, Mukhlis meminta agar orang tua terus mengontrol aktivitas anak setiap hari, terlebih jelang new normal diterapkan di Kota Blitar. Afik Rahardian, Mahardika. Kemudian kita beralih ke Tuban. Kali ini ada Hikmah Suroya dari Pradia Suara Tuban akan mengabarkan 5 pasien konfirmasi positif sembuh, sementara PDP masih sangat dinamis. Lengkapnya bersama dengan Hikmah Suroya, reporter. Setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehari sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten kembali mengabarkan adanya kesembuhan pasien konfirmasi positif COVID-19. Ada 5 pasien konfirmasi positif yang dinyatakan sembuh setelah hasil RT-PCR menunjukkan negatif 2 kali berturut-turut.
Ini seperti dikatakan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban, Endah Nurul Komariati. Sehingga secara kumulatif dari data peta sebaran COVID-19 Kabupaten Tuban, Rabu 17 Juni menunjukkan jumlah pasien konfirmasi positif COVID-19 yang dinyatakan sembuh adalah 35 dari 85 orang pasien. Sedangkan jumlah pasien konfirm yang meninggal dunia ada sebanyak 6 orang dan yang masih menjalani perawatan secara isolasi sebanyak 44 orang. Masih menurut Endah, kelima orang yang sembuh tersebut adalah laki-laki 52 tahun asal Merak-Urak, perempuan 60 tahun asal Jenuh, laki-laki 22 tahun asal Gerabakan, perempuan 32 tahun asal Tambak Boyo, dan laki-laki 49 tahun asal Palang. Endah menambahkan bahwa perubahan data yang sangat dinamis terjadi pada pasien dalam pengawasan. Dari data yang dirilis sore kemarin, untuk PDP mengalami banyak perubahan karena terdapat 4 PDP baru, 3 PDP meninggal dunia, dan 6 PDP sembuh. Hikmah Suroya, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Kemudian kita ke Risma Erina yang saat ini ada di Kabupaten Blitar, sahabat. Bupati pastikan sektor pariwisata akan segera dibuka kembali jika persiapan strategi new normal sudah siap. Selengkapnya bersama dengan Risma Erina, reporter Persada Blitar. Dalam menghadapi kenormalan baru atau new normal, sejumlah strategi maupun persiapan terus dilakukan untuk menyambutnya. Karena ke depan mau tidak mau, masyarakat harus berbaur dengan virus corona. Menyikapi hal itu, Bupati Blitar Dr. Andes Hajirianto MM mengatakan, jika semua sektor sudah siap menuju new normal, maka dalam waktu dekat, destinasi wisata di wilayah setempat dipastikan segera dibuka kembali. Namun, dengan catatan seluruh petugas terlibat bisa menjamin penerapan protokoler kesehatan di area wisata. Jika persiapan kurang maksimal, dikhawatirkan bisa menimbulkan klaster baru, sehingga setiap langkah harus diperhatikan demi keselamatan bersama. Di sisi lain, Bupati juga menginstruksikan kepada organisasi perangkat daerah seperti Disparbudpora dan Dinas Kesehatan agar melakukan monitoring ke sejumlah tempat wisata. Tujuannya manakala diberlakukan new normal, segala sektor telah siap. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Masih di Kabupaten Blitar, kali ini kita akan bergabung bersama dengan Ari Kusuma, reporter Persada Blitar, yang akan mengabarkan persiapan menuju new normal. Bupati Blitar tinjau pembangunan instalasi pengolah air limbah atau IPAL komunal di Pondok Pesantren. Selengkapnya bersama dengan Ari Kusuma. Sebagai bentuk persiapan menuju kenormalan baru, Bupati Blitar Rianto meninjau pembangunan instalasi pengolah air limbah atau IPAL komunal di beberapa pondok pesantren pada hari Rabu 17 Juni. Tinjauan itu diantaranya di Pondok Pesantren As-Salam Desa Jambewangi, Kecamatan Selopuro, Pondok Pesantren Nurul Ulum, Kelurahan Kedung Bunder, Kecamatan Sutojayan. Setelah melakukan pemantauan, Bupati meminta kepada seluruh pekerja supaya tetap memperhatikan anjuran pemerintah tentang pencegahan COVID-19 supaya proses pembangunan IPAL komunal bisa berjalan lancar dan keselamatan terjamin. Apabila pembentukan IPAL sudah selesai, maka lingkungan pondok pesantren akan semakin baik, terutama dalam mengendalikan penurunan beban pencemaran. Kebetulan sekarang kita semua masuk pada kondisi bersama-sama menangani wabah virus corona. Ya, sekaligus tentunya ya dalam nanti menghadapi memasuki tatanan hidup baru new normal, kita otomatis lingkungan pondok pun akan semakin baik. Bupati berharap manakala pondok pesantren aktivitasnya sudah dibuka kembali, diharapkan penerapan protokol kesehatan juga tetap diperhatikan bagi seluruh santri. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Dari Blitar, sahabat, selanjutnya kita beralih ke Kota Angin. Kali ini ada Agustin Mertikawati dari Ersal Nganjuk yang akan mengabarkan 4 pasien saat ini dalam pengawasan telah meninggal dunia. Selengkapnya bersama dengan Agustin Mertikawati. 4 orang pria berstatus pasien dalam pengawasan atau PDB yang dirawat di 3 rumah sakit meninggal dunia. Dari keempatnya, baru 1 pasien saja yang hasil tes swabnya sudah keluar. Meski demikian, pemakaman keempat jenazah tetap menggunakan standar COVID-19 sebagai langkah antisipasi. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk, Dr. Hendrianto mengatakan, dari 4 pasien yang meninggal, 2 diantaranya dirawat di RSUD Kertosono, kemudian 2 lainnya masing-masing dirawat di RSUD Nganjuk dan Rumah Sakit Bayangkara.
Bayangkara. Dari 4 pasien yang memang baru 1 orang yang swabnya keluar dan dinyatakan negatif. Pasien yang dipastikan negatif COVID-19 tersebut merupakan pria berusia 64 tahun asal Rejoso, meninggal sekitar pukul 9.40 kemarin di RSUD Nganjuk. Sebelumnya, pria tua tersebut menderita penyakit pneumonia dan hepatitis. Adapun 3 PDP meninggal lainnya yang hasil swabnya belum keluar adalah pria berusia 52 tahun yang juga dirawat di RSUD Kertosono. Meski belum diswab, rapid test pria yang meninggal pukul 10.30 kemarin dinyatakan reaktif. Belum ada laporan tentang keluhan sakit apa. PDP ketiga adalah pria berusia 56 tahun asal Tanjung Anom. Pria yang dirawat di RSUD Kertosono mengeluh sesak dan meninggal Selasa 16 Juni 2020 malam sekitar pukul 20.30. Dan terakhir, pria berusia 38 tahun asal Loceret. Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara hasil rapidnya non-reaktif. Sebelumnya juga dalam kondisi kritis. Saat masuk ke rumah sakit memang tidak sadarkan diri dan suhu tubuhnya panas. Meninggal sekitar pukul 12. PDP yang meninggal mayoritas kondisi kesehatannya memang sudah memburuk saat masuk rumah sakit. Sementara 4 PDP hingga kemarin kasus corona lainnya tidak berubah. Untuk pasien terkonfirmasi positif COVID-19 tetap berjumlah 48 kasus. Demikian juga jumlah PDP sebanyak 127 kasus, orang dalam pemantauan atau ODP 100 kasus, kemudian orang tanpa gejala atau OTG sebanyak 1.185 kasus dan orang dalam risiko atau ODR menjadi 43.479 orang. Dari Agus Merdekawati, Suara Anjuk Ladang melaporkan untuk Jawa Timur News. Dari Nganjuk saat ini kita ke Pulau Seberang. Kali ini untuk informasi terakhir dalam Jatim News Studio untuk edisi hari ini akan disampaikan oleh reporter Arifin dari Realita Pamekasan. Di tengah pandemi COVID-19, Kepala Desa Waru Barat Pamekasan rencanakan bedah data KPM BPNT. Selengkapnya bersama dengan rekan Arifin. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, dalam waktu dekat akan melakukan bedah data keluarga penerima manfaat atau KPM, program Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT secara streaming setiap dusun dengan masyarakat. Hal itu dilakukan untuk mengubah para penerima yang dinilai kesejahteraannya sudah bagus untuk dialihkan kepada yang berhak. Kepala Desa Waru Barat, Abdus Salam Ramli, kepada Realita FM menuturkan, dari ratusan kartu keluarga penerima manfaat atas BPNT, perlu dilakukan pemuktahiran data penerima, sehingga yang dianggap kesejahteraan masyarakatnya meningkat maka akan dipindahkan kepada yang kurang mampu. Apalagi di tengah kondisi wabah COVID-19, banyak warga yang terdampak dan membutuhkan. Kades muda yang inovasi desanya kini mulai dikenal Nusantara ini menginginkan semua masyarakatnya tercover dari bantuan pemerintah, utamanya yang notabene memang tergolong kurang mampu secara ekonomi. Saya rencanakan ada bedah data dalam waktu bersama masyarakat gitu, secara streaming. Jadi bedah data per dusun untuk menghapus atau mengubah orang-orang yang sudah mampu diubah ke orang yang tidak mampu. Rencananya. Sebelumnya, Kades Abdus Salam telah menyalurkan BPNT kepada para penerima manfaat berupa beras, telur ayam, telur buyuh, susu kambing, dan kacang tanah untuk mengurangi beban kebutuhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dari Realita FM Pamekasan, Arifin melaporkan untuk Jatim News Today hari ini. Baik, sahabat. Telah selesai untuk rangkaian informasi yang disampaikan oleh 9 reporter ya, yang tadi juga disiarkan serentak oleh 8 radio pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur. Tadi Suara Sidoarjo, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Persada FM Kabupaten Blitar, Ersal Nganjuk, dan Realita Pamekasan. Saya Billy Patopo juga harus pamit undur diri sahabat, sampai jumpa di Jatim News Today untuk edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.